Ustadz, bagaimana dengan kezaliman yang pernah kita lakukan kepada saudara kita di masa jahiliyah yang tidak bisa kita selesaikan di dunia? Pertanyaannya, Ustadz, bolehkah menyiapkan amalan tertentu untuk membayarkan nanti di akhirat atas kezaliman yang pernah kita lakukan? Agar ya, kita tahu Ustadz, agar amalan kita yang lain tidak dihabiskan untuk membayar kezaliman itu kepada mereka-mereka, Ustadz, sehingga tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Kita sudah sebutkan tadi, ya sudah isyaratkan bahwa kezaliman ini akan menjadi persoalan besar di hari kiamat kelak. Dan tadi penanya memberikan isyarat ya tentang adanya orang yang muflis ya, yang bangkrut disebabkan kezalimannya. Tadinya di dunia dia banyak kebaikannya, amal-amal solehnya, tapi ternyata di samping dia juga orang yang rajin beramal soleh, di satu sisi dia juga orang yang suka mendolimi saudaranya. Ya, ini suatu hal yang berbahaya ya. Ada kecenderungan kadang sebagian orang dari segi ketaatan rajin juga melakukan ketaatan. Namun di sisi yang lain juga dolim, ya, dia suka menganiaya, suka menyakiti hati dari saudara-saudaranya. Ini hal yang sangat berbahaya, ya, karena boleh jadi tanpa kita sadari kita beramal untuk orang lain. Ya, karena amal-amal kesolehan kita itu kelak akan ditransfer kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Dan alhamdulillah ketika kesadaran untuk bertobat itu masih ada ketika kita masih di dunia. Maka apa yang harus kita lakukan? Jika saja ya ketika kita berbuat kezaliman, pertama kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tetap tobat dan istighfar kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang melarang kita berbuat kezaliman. Maka tidak boleh juga kita langsung sekadar minta maaf kepada saudara kita. Tetap kita harus mulai dengan tobat dan istighfar kepada Allah, karena Allah lah yang mengharamkan kepada kita berbuat kezaliman kepada saudara-saudara kita. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Aku, kata Allah, mengharamkan kezaliman untuk diriku sendiri, maka jangan kalian juga saling mendolimi di antara sesama kalian. Jadi Allah yang mengharamkan. Maka kita ketika sadar telah mendolimi saudara kita, kita banyak istighfar dan tobat kepada Allah. Kemudian tobat kepada Allah tidak cukup, karena kita mesti menyelesaikan utang kita terhadap saudara kita. Jika terkait dengan harta, kita kembalikan hartanya. Jika terkait dengan kehormatannya, kita mengklarifikasi dan kita mengoreksi dan mencabut kata-kata kita yang pernah menyebabkan kehormatannya terusik atau nama baiknya ternodai, dan kita balik banyak memujinya dan memperbaiki ya keadaannya dengan menyebutkan hakikat dari saudara kita. Dan terkait dengan fisik, ya selama kita bisa ya juga minta maaf kepadanya, maka itu seharusnya dikembalikan, raddul mazalim. Namun tadi kasusnya ketika kelihatannya tidak bisa diselesaikan di dunia, ya mungkin ya yang kami fahami dia tidak bisa selesaikan di dunia karena mungkin sudah tidak bisa ketemu dengan saudaranya, ya sudah mungkin saudaranya sudah meninggal atau dia sudah tidak tahu alamat saudaranya, sudah tidak ada kontak lagi dengan saudaranya. Ya, kalau saat sekarang ini mungkin bagaimanapun ya ada beberapa wasilah ya kita bisa melacak keberadaan saudara kita. Selama mungkin kan maka lacak terus ya agar kita bisa meminta maaf secara langsung. Namun jika hal itu tidak juga bisa kita lakukan, maka di antara cara yang disebutkan oleh ulama kita adalah kita jika terkait dengan harta, maka bisa kita kembalikan harta saudara kita dengan menginfakkan pada jalan-jalan kebaikan. Ya kalau masih ada keluarganya yang kita kenali, ada ahli warisnya, kita kembalikan kepada ahli warisnya. Namun jika tidak, maka kita bisa berinfak di jalan-jalan kebaikan dengan mengatasnamakan orang yang pernah kita ambil hartanya itu. Dan jika hal yang lain dalam persoalan mungkin menyakiti fisiknya atau menyakiti kehormatannya, maka bisa dengan kita banyak mendoakan saudara kita dan banyak memuji saudara kita pada pujian-pujian yang benar tentunya, ya. Dan kita memohon ya ampun kepada Allah dan berusaha memperbaiki diri kita. Dengan cara itu, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menjadi ridho kepada kita, dan Allah lah yang nanti akan menjadikan saudara kita itu juga ridho kepada kita. Ya, karena di masa-masa ketika ya, nanti di hari kiamat itu ada proses yang mana pada saat itu terjadi qisas, ya, saling membalas satu sama lain terhadap orang yang pernah dizalimi.
jika kita telah bertobat di dunia dan berusaha untuk mengembalikan kezaliman yang pernah kita ambil dari saudara kita, walaupun akhirnya tidak ketemu, ya, tapi kita sudah berusaha, maka insya Allah, jika Allah melihat maksud baik kita itu, maka mudah-mudahan di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan orang yang kita pernah zalim itu ridha dan mau memaafkan kita di hari kiamat. Ya. Ini di antara cara yang bisa kita lakukan sejak sekarang, ya, untuk memperbaiki kesalahan kita yang sudah berlalu terkait dengan saudara kita. Wallahu a'lam.